Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Perkenalkan, saya Dayan Fibriani, SPD, YGP Angkatan 11. Absensi. Pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Widuri Bogor, Ibu Khairunisa SPD, dan rekan-rekan sejawat yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan taufik serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberi kepada kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Sebelumnya izinkanlah saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan, yang kedua yaitu pembacaan doa, dan yang ketiga yaitu pemaparan definisi diseminasi budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan umum kita Suratul Fatihah. Semoga acara ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatil sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Widuri Bogor. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan teman sejawat, dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari teman kita Bu Diana Fibriani SPD selaku CGP Angkatan 11 tahun 2024. Tak lupa kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa mudah-mudahan bisa lancar dalam kegiatan hari ini. Kami di sini hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sejawat atau rekan-rekan yang telah hadir dalam kegiatan untuk berbagi praktek dengan diseminasi budaya positif. Dalam kegiatan ini mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa mengimplementasikan tentang budaya positif ini kepada lembaga masing-masing sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lumayan baru ini ya, bukan baru dari baru tapi untuk kurikulum merdeka di tahun ini. Dan semoga kegiatan ini mulai awal sampai akhir nanti bisa dilancarkan dan bisa
Dan dalam kegiatan ini kita bisa menyimak sampai selesai. Terima kasih untuk Bu Diana Fibriani selaku DGP di tahun 2024 ini dari guru TKW Duri Bengkulu, sehingga teman-teman kita dari TKW Duri Bengkulu bisa ada ilmu-ilmu baru dari Bu Diana Fibriani. Semoga guru-guru TKW Duri Bengkulu dan teman-teman yang ada di sini, rekan-rekan yang ada di sini bisa ikut TGP. Tapi untuk TGP tahun depan insya Allah kata Bu ini sudah nggak ada, tidak boleh bekerja lagi, tidak ada untuk TGP, ada yang lainnya seperti workshop, seperti diklat, seperti itu. Yes. Jadi untuk TGP tahun depan itu kata PP-nya Bu Diana Fibriani tidak ada di tahun depan. Tahun ini diselesaikan, bisa mengikuti workshop atau diklat yang lainnya. Dan untuk kegiatan ini mudah-mudahan dilancarkan dan semoga Bu Diana Fibriani bisa dilancarkan untuk TGP-nya selama 6 bulan ini. Sekarang sudah masuk 2 bulan, alhamdulillah sudah masuk 2 bulan, tinggal 4 bulan lagi. Dan semoga selalu sehat dan tidak ada kendala apapun. Amin amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman juga semoga bisa mengimplementasikan budaya kelas ini di lembaga masing-masing. Demikian dari saya, dan kami mohon maaf apabila ada perkataan dan yang tidak berkenan atau perbuatan, kami mohon maaf untuk besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Juliati SPT. Waktu dan tempat saya persilakan. إلى خبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا في شعب لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهدنا علينا في سكرة الموت والنجاة من النار مع خير الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu presentasi tentang implementasi budaya positif di sekolah. Sebelum presentasi dimulai, saya mohon undur diri sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, mohon kiranya dimaafkan. Akhirul kalam wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini diberikan amanah kepada DPD setelah saya melakukan
perhatian selama 2 bulan ini saya mendapatkan ilmu baru dan akan saya sampaikan kepada teman-teman. Di sini kita cuma sekedar sharing saja ya, yang sekedar sharing dan berbagi praktek baik. Di sini saya nanti akan mengimplementasikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Tapi sebelum itu nanti kita biar semangat kita bikin dulu ya teman-teman ya. Mungkin ada salah satu teman kita yang mau memimpin ke depan kepada Bu Sirpa, kita bikin kan ya. Biar semangat Bu. Sebelumnya kita tepuk dulu ya teman-teman. Yuk kita tepuk semangat bareng-bareng agar kita nantinya untuk mengikuti presentasi dari Viviana kita dapat semangat dan memperoleh ilmunya nanti dan kita bawa ke lembaga masing-masing agar bermanfaat untuk anak didik kita. Tepuk semangat. Ya kita ikutin bareng-bareng lagunya kalau masuk ke hati ya, tapi kata-katanya diubah jadi saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia, dan kita selalu bahagia, oke? Yuk kita mulai. Yuk. Sambil saya hebat semangat, saya cerdas, hebat semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat semangat, bahagia. Cerdas, hebat semangat, bahagia. Saya cerdas, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat semangat, bahagia. Saya cerdas, semangat, bahagia. Lagi-lagi ya. Saya cerdas, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat semangat, bahagia. Cerdas, hebat semangat, bahagia. Oke. Terima kasih banyak Umus. Aplaus buat Umus ya. Oke. Baik teman-teman, saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Mohon maaf teman-teman ya, agak kurang. Ini ya. Oh, teman-teman tentunya sudah tahu Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia yang menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka maka syarat utama untuk mempunyai disiplin yang kuat yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, yaitu dari dalam diri kita. Jika tidak mempunyai motivasi internal maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau bisa disiplin itu berasal dari diri kita sendiri, timbul dari diri kita sendiri. Jadi kalau memang tidak bisa, ya kita butuh bantuan orang lain. Tapi pada intinya kita tidak bisa, orang lain tidak bisa mengontrol diri kita dan
Kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang bisa mengontrol diri, yang bisa mengontrol diri kita, yaitu diri kita sendiri. Intinya pada itu. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, itulah tujuannya. Next. Makna dari disiplin positif: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Nah, di dalam diri kita memiliki motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman. Biasanya seseorang ini cenderung menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh. Jadi mereka melakukan hal itu motivasinya karena takut, karena ketakutan, karena takut dihukum, merasa tidak nyaman. Akhirnya motivasi itu membuat dia melakukan hal itu. Jadi bukan dalam dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ini penghargaan untuk orang lain, seorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, bahagia. Biasanya ini, terus aku melakukan ini supaya aku bisa dapat imbalan dari seseorang. Nah itu, berarti kan ini masih ini karena ada sesuatu. Dia melakukan seperti itu karena ada sesuatu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal, bersifat di dalam dirinya sendiri. Nah, ada pun tujuan disiplin positif, yaitu tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar kita menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa secara internal sehingga akan berdampak jangka yang panjang dan tidak berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi kalau bisa anak-anak ini memang berasal dari dirinya sendiri, tidak karena melakukan hal positif, karena ketakutan tadi, karena hukuman, karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi memang kan dari dirinya sendiri itu jadi faktor internalnya, jadi bukan faktor eksternal. Nah ini teman-teman, ini sekarang kan sedang kita beritahu sama pengawas kita bahwa di dalam kelas kita harus ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yaitu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih bersemangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti peraturan atau mengikuti aturan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di sekolah kita yaitu nilai-nilai kebajikan Profi Pelajar Pancasila. Yaitu apa saja teman-teman mesti ingat? Beriman pada Tuhan yang Esa, menjaga kebahagiaan, lagunya ada lagunya ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada siswa kita. Terus kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, kebajikan-kebajikan ini yang harus kita lakukan di sekolah kita implementasikan kepada siswa-siswa kita. Kebajikan yang baik-baik ya. Oke, prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Keyakinan kelas terbentuk sebagai hasil kesepakatan mufakat bersama dari semua murid dengan bimbingan dan tuntunan guru. Setiap poin yang dijadikan keyakinan kelas sudah merupakan hasil kesepakatan dan konsekuensinya yang disepakati pula baik bagi yang melaksanakan maupun yang melanggar. Nah, ini kemarin saya sudah melaksanakan mencoba membuat di dalam kelas tentang keyakinan kelas. Nah, seperti inilah. Jadi keyakinan kelas itu kita bentuk bersama antara guru dan siswa. Nah, ini siswanya nanti kita
kita diskusi bareng, jangan sampai guru yang mendikte ini tapi anak-anak sendiri yang memunculkan ya. Nah seperti ini kan kadang kita kan mancing ya Bu ya di baik dengan di dalam kelas kalau anak-anak keyakinan kelas itu mungkin masih bahasanya kurang mungkin kesepakatan biasanya kesepakatan kelas. Jadi bahasa kita ke anak dengan menggunakan kesepakatan kelas. Nah sekarang kesepakatan kelas hari ini apa ya? Nah pasti ini sudah celotehnya anak-anak di dalam kelas tidak boleh ini anak-anak sendiri Bu yang apa keluar dari anak-anak sendiri. Nah dari kan iya keluar sendiri. Ternyata ini anak sendiri memang makanya saya tulis di seperti ini tapi dengan bahasa yang negatif ini saya apa yang saya positif. Kalimat negatif yang muncul ke anak-anak biasanya kalimat negatif tidak boleh nangis, tidak ramai di dalam kelas, tidak boleh ganggu, tidak boleh ditunggu mama. Dan ini muncul di anak-anak sendiri. Ada sih yang ini kemarin yang kelas harus bersih. Ini saya masih mancing anak-anak. Tapi ini sudah menjadi kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Nanti setelah jadi dari kalimat negatif nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini. Kalimat negatif tidak ini kelas harus bersih, berarti kalimat positifnya buanglah sampah kepada tempatnya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini semuanya tidak ramai berarti di dalam kelas harus tertib. Itu kalimat-kalimat yang positif, jadi tidak menangis, tidak ramai, muncul. Jadi kalimat yang negatif ini kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah jadi nanti kita banner boleh kita hias seperti ini, dibuat gambar-gambar yang cantik, terus kemudian kita tempel bersama-sama dengan siswa. Jadi anak-anak merasa oh ini hasil karyaku bersama guruku, nah, gitu ya. Kita tempel di dalam kelas. Oke, next berikutnya. Oke teman-teman, sebelum itu kita ini ya seringkali kita mendapatkan kasus di sekolah, di kelas universitas kita mendapatkan kasus. Kira-kira apa permasalahannya dan kita harus tahu dulu 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kita harus paham betul kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Biasanya anak itu butuh sekali kasih sayang ya Bu. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan ketenangan. Yang ini, yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Contohnya kayak gini Bu, itu kok kenapa ya kasusnya, kenapa kita lihat mungkin anak ini kok suka merebut makanan temannya atau apa, berarti kebutuhan ini belum terpenuhi gitu. Berarti kebutuhan bertahan hidup, jadi kita harus memang benar tahu. Ya mungkin tidak sarapan di rumah, jadi kenapa anak kok bisa melakukan hal itu. Kantor biasanya brosor gitu ya menurut saya. Oke, yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Anak pasti ya, apalagi anak-anak usia dini yang sangat butuh sekali kasih sayang. Kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan itu diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, mengikuti kebutuhan yang akan berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan yang tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Dan yang ketiga yaitu kebutuhannya yaitu penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap
berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan memiliki self-esteem dan keinginan untuk menjaga pengaruh. Jadi kan anak itu kan kadang merasa harus diakui, diwongno boleh dari orang dewasa itu. Kebebasan, nah pastikan anak itu harus bebas. Namanya juga anak-anak itu bermain seraya belajar seraya bermain. Yaitu kebutuhan bebas adalah kebutuhan yang akan kemandirian atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Dan nggak butuh anak kita kebebasan. Jadi kan mungkin dalam atas tadi ini kan seperti itu ya. Next dulu ya. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Betul nggak Bu? Kebiasaan menghubungkan kebutuhan antara kesenangan dengan belajar. Nah, 5 kebutuhan dasar ini memang harus ada di diri anak. Kalau memang kurang, ada salah satu yang kurang, berarti ada yang memunculkan kasus-kasus permasalahan yang ada di sekolah kita. Oke, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kira-kira kita ini harus benar-benar mengontrol diri kita ya Bu ya. 5 posisi kontrol guru yang perlu kita pahami secara sekali, yaitu kita apa sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau menjadi temannya, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Baiklah teman-teman, ini akan saya tampilkan videonya bagaimana sih posisi guru jika menjadi posisi penghukum itu seperti apa. Silakan. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali yang kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, kira-kira kalau diterapkan ke anak TK gimana ya Bu ya? Sekolah ya Bu ya. Ini posisi sebagai penghukum. Kita coba lagi posisi yang lain ya Bu ya. Langsung boleh Bu ya, nggak perlu kita ke sekolah. Nah, ini video tentang posisi pembuat rasa bersalah pada anak. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren.
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, ini posisi menghukum guru yang mengambil posisi ini cenderung menggunakan hukuman fisik kayak tadi ya, suruh lari tadi ya namanya, atau bahkan mereka sering mengancam dan menekan murid dengan pernyataan seperti patuhi aturan saya atau awas. Sikap ini dapat membuat murid resah, marah, dan mungkin bersifat agresif. Ya nggak teman-teman? Kalau kita melakukan hal itu ada pemberontakan dalam diri. Yang kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Guru yang mengambil posisi ini berbicara dengan lembut, tetapi mencoba membuat murid merasa bersalah. Mereka mungkin berkata, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Dengan murid yang berada di bawah kendali membuat rasa bersalah akan merasa rendah diri dan tidak berharga. Ya. Jadi kalau bersalah sama pembuku itu cocok nggak? Kita lihat lagi jika kita dalam posisi kontrol, posisi teman. Tadi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Next jadi posisi guru sebagai posisi pemantau. Naren! Tadi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini teman-teman untuk posisi guru sebagai teman. Guru yang mengambil posisi teman mencoba mempengaruhi murid dengan cara positif atau negatif. Mereka mungkin mencoba untuk menjadi teman baik murid dengan mengatakan, ayo bantulah demi bapak. Namun hal ini dapat membuat murid tergantung pada guru tertentu dan tidak mandiri. Betul kan teman-teman? Jadi guru sabar ya. Jadi enteng ngomong. Sedangkan yang pemantau, posisi pemantau ini melibatkan pengawasan dan penerapan aturan. Guru yang mengambil posisi pemantau akan menggunakan konsekuensi dan catatan untuk mengendalikan perilaku murid. Mereka akan bertanya tentang peraturan yang dilanggar dan konsekuensinya. Seperti tadi, pelanggaran apa? Ada konsekuensinya seperti itu kalau pemantau. Dan
yang selanjutnya yaitu posisi kontrol, posisi sebagai guru manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara UTS semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, mana yang sedia Bu ya? Oke, posisi manajer. Posisi yang terakhir adalah manajer, di mana guru berusaha untuk bekerja sama dengan murid. Mereka membimbing murid untuk memahami kesalahan mereka, menganalisis kebutuhan diri mereka, dan mencari solusi. Guru di posisi manajer bertanya apa yang kita yakini dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ya, gimana kalau saya ingin tahu nih kira-kira selama ini kita sudah berada di posisi mana nih? Boleh nggak teman-teman berbagi pengalaman mungkin diisi kita berada di posisi mana sebagai guru? Nanti kita tempel di depan ya. Ditulis namanya ya Bu ya. Penghukum, merasa bersalah, teman, terus pemantau. Yang terakhir manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira teman-teman sudah melakukan apa nih? Sudah mengontrol diri yang mana nih? Boleh Bu. Bu pernah melakukan yang kontrol yang mana kira-kira? Gimana posisi ibu-ibu ini sekarang ini masih gimana gitu ya? Ditempel di papan tulis. Boleh banyak boleh. Selama ini yang dilakukan di sekolah. Ya, kontrol pembukaan. Kira-kira
sudah Bu Yuli terapkan apa kira-kira? Sudah mengontrol apa di sekolah? Oke, saya bacakan ya, ini dari Bu Firma. Oke, Bu Yuli, terima kasih. Ini Bu Firma masih menerapkan teman ya, Bu Firma ya, teman. Terus Bu Lina sebagai penghukum, Bu Vida sebagai teman dan pemantau, Bu Musrifa sebagai teman dan manajer. Wah, ini siap menjadi kepala sekolah. Bu Nisa sebagai teman. Oke, Bu Anur Rahmawati posisi kontrol sebagai teman, Bu Yuliati sebagai teman pemantau manajer. Oke, manajer kita sekolah biasa. Mega Novita sebagai teman dan manajer. Kemudian Bu Kusul sebagai teman, pemantau juga sebagai manajer. Yang terakhir punya yang Bu Wanda sebagai teman pembuat data bersama. Terima kasih teman-teman, aplausnya. Perjalanan seorang guru tidak mudah memang untuk sampai ke di posisi manajer. Teman-teman sepakat ya kalau posisi yang paling ideal yang seharusnya dilakukan itu yang posisi yang mana? Sebagai manajer. Setuju? Ya, manajer di kelasnya sendiri. Pemimpin untuk anak-anak, manajer. Ya, manajer. Oke, perjalanan seorang guru tidak mudah untuk mencapai di posisi manajer. Memang saya sendiri ya belum sampai ke manajer. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Sesuai dengan filosofi belajar adalah jadi guru itu adalah menuntun dan memerdekakan anak. Nah, yang keempat ini saya akan mengatakan tentang posisi kontrol restitusi. Teman-teman sudah pernah dengar nggak? Restitusi. Cerita penting ya teman-teman ya. Untuk menyelesaikan kasus di sekolah. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan restitusi yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penanganannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah. Dan cara ini juga bisa dilakukan. Yang contohnya yang menstabilkan identitas, bagaimana caranya? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kemudian dipelajari tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi membuat pertanyaan kepada anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan apa yang kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dan kita lihatkan videonya saja ya teman-teman.
mengambil barang orang lain tanpa izin. Pada saat mewarnai kamar, Rafale mendapatkan mengambil kalung milik teman sebelahnya tanpa seizinnya sehingga menyebabkan temannya marah. Menstabilkan data. Jadi kita stabilkan dulu kan apa jenis permasalahannya apa, terus kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan keras. Kita kembalikan lagi keyakinan kerasnya anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa menemukan solusi tanpa jadi anaknya itu enggak jadi anak tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ada ciri-ciri restitusi, yaitu restitusi bukan menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, jadi tawarkan tadi ya teman-teman ya. Yang keempat yaitu menuntut melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi kita memang benar-benar menguatkan karakter anak. Yang kedelapan yaitu menguatkan. Yang terakhir, mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian teman-teman paparan dari saya. Berarti kita refleksi kembali ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang apa ya teman-teman ya, tentang
keyakinan kelas. 5. Kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita belajar tentang 5. Posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga pemaparan saya hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa merubah apa yang ada pada diri kita menjadi hal yang positif untuk anak didik kita dan untuk lembaga kita. Demikian, terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau apa, kesan dan kesan. Terima kasih Bu Diana. Alhamdulillah ada ilmu baru dari kita teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan tentang keyakinan kelas tadi dan bisa kita terapkan apa yang sudah dipaparkan di video dan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Diana. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik, guru yang selalu mengikuti era zaman. Jadi tidak seperti guru-guru yang lama-lama. Jadi kita meskipun saya sendiri guru yang terlama, tapi tetap mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bu Diana. Aplaus untuk Bu Diana. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk pemaparan hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan baik untuk murid kita dan lembaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.